Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 KBI akan mendemonstrasikan cara melakukan molecular docking eh, berdasarkan praktikum bioinformatika kali ini. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan saya Zafira Nabila Irsya selaku moderator sekaligus teman-teman saya yaitu Aisyah Aswandi, Muhammad Fauzan, Silvana Ferry Rahayu dan Adiana Sutanti akan langsung mendemonstrasikan molecular docking. Jadi yang pertama kita menggunakan website PubChem. Nah, pertama kita cari dulu di Google PubChem dan klik pada menu PubChem ini. Lalu selanjutnya masukkan eh, masukkan nama senyawa kimia yang akan kita cari. Nah, pada kali ini kita bakal menggunakan korsimin. Menggunakan senyawa korsimin. Lalu langsung aja cari. Setelah itu klik pada bagian best match-nya yang paling pertama muncul di database-nya. Lalu selanjutnya kalian bakal langsung muncul di bagian laman sumarinya. Itu di sini ada PubChem CID, ada struktur, molekuler formula, sinonim, molecular weight atau masanya, dan lain-lain deskripsi lainnya. Terus kita scroll ke bawah sampai kita mendapatkan Smiles, bagian Smiles. Jadi Smiles ini tuh apa sih? Nah, Smiles itu format penulisan struktur kimia dalam bentuk teks yang digunakan sebagai input untuk menjalankan berbagai prediksi. Jadi dia tuh semacam kayak pengkode senyawa kimianya gitu. Nanti yang kita bakal gunain di beberapa aplikasi atau website yang untuk melakukan prediksi drugs gitu. Jadi kita mau melihat ini nih kayak bagaimana sih kelayakannya atau dan lain-lain si compound korsimin ini. Nah, misalnya kayak di Pass Online atau di Way to Drug. Jadi kita salin si Smiles ini dan langsung aja kita ke website selanjutnya yaitu Way to Drug. Baik, selanjutnya apabila kita sudah menemukan format smiles dari compound atau dari senyawa yang kita inginkan, lalu selanjutnya kita copy. Selanjutnya kita bisa buka di Chrome itu adalah Paste Online. Lalu kita klik yang paling atas. Lalu kita bisa go for prediction. Untuk pasangan sendiri itu sebelum kita bisa menggunakannya, kita harus daftar atau kita harus regis terlebih dahulu. Jadi bisa dipastikan teman-teman itu semuanya udah regis. Lalu ke predict new compound itu smiles. Lalu di sini bisa kita pastikan format smiles yang kita sudah copy tadi. Lalu selanjutnya get prediction. Lalu kita tunggu, maka selanjutnya akan keluar tabel seperti ini. Dan kita ubah ke PA itu yang lebih dari 0,7. Oke, jadi tabel pada PAS online itu sendiri menunjukkan prediksi aktivitas biologis dari suatu senyawa atau senyawa yang kita ambil tadi berdasarkan ada dua parameternya. Teman-teman bisa lihat di sini itu ada PA, ada P, and also ada activity. PA itu adalah probability of activity dan PI ini adalah probability of inactivity. PA menggambarkan peluang senyawa untuk aktif menjadi aktivitas biologis, sedangkan P itu peluang bahwa senyawa tersebut bisa jadi tidak aktif. Nah, di atas itu P-nya akan semakin besar, dan makin ke bawah itu dia akan semakin kecil. Itu kita bisa lihat yang tiga teratas ini. Jadi, jika P lebih besar daripada Pi, maka kemungkinan aktivitas tersebut akan mungkin dilakukan oleh si senyawa ini. Contohnya, eh, kayak 5 hydroxytripat hydroxytryptamine rilis stimulant itu tuh eh, memiliki PA
dan Pa-nya itu tinggi dan Pi-nya itu rendah, menunjukkan bahwa senyawa ini bisa berpotensi atau punya potensi kuat untuk mempengaruhi dari jalur fisiologis atau si senyawa ini tuh akan menjadi aktivitas biologis sendiri gitu. Dan kenapa kita ambil PA lebih dari 0,7 itu menandakan bahwa prediksi aktivitas tersebut itu sangat kuat dan bisa cukup untuk dipercaya gitu. Eh, Baiklah, kemudian kita akan beralih kepada aplikasi C, yaitu Similarity Example Approach. Di, di mana aplikasi tersebut itu merupakan metode untuk memprediksi target protein potensial dari suatu molekul berdasarkan kesamaan kimia dengan ligan lain yang diketahui. Jadi, pertama kita akan men-search aplikasi atau website tersebut. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita copy paste eh, eh, Smiles, kode Smiles tadi kita paste ke sini dan kita try see. Nah, maka akan muncul seperti ini. Jadi di sini kan tadi fungsinya itu tadi kan penjelasannya tuh aplikasi ini atau website ini itu merupakan eh, metode yang untuk memprediksi target protein kan dari suatu molekul kimia. Suatu molekul berdasarkan kesamaan kimia. Jadi di sini kita dapat mengetahui target protein dari eh, senyawa tadi, senyawa yang kita cari tadi, di mana di sini ada dua perbedaan warna, di mana kalau warna biru itu berarti dia memiliki kesamaan kimia yang dekat dengan senyawa tadi. Sedangkan yang warna hijau ini berarti kurang sama dengan senyawa atau ligan tadi kan. Sehingga yang biru ini merupakan eh, eh, protein target yang sangat sesuai dengan senyawa atau ligan yang kita cari tadi. Kemudian setelah kita tahu protein targetnya, kita beralih ke aplikasi SysAdmin. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini juga ada tertulis ada kolom untuk enter a list of smile here. Jadi kita paste lagi kode kode smile-nya ke kolom ini. Salah, kode smile tadi ya. Bentar. Kemudian kita klik run. Nah, maka di sini akan muncul deskripsi molekul dari senyawa yang kita cari, di mana SysAdme ini merupakan aplikasi atau tools online yang berfungsi untuk memprediksi sifat farmakokinetik dan juga drug likeness dari suatu molekul. Nah, untuk memprediksi apakah senyawa itu baik untuk menjadi obat oral, di situ tuh
kita memiliki namanya drug likeness. Ya, jadi drug likeness ini nih digunakan untuk memprediksi apakah suatu senyawa kimia itu memiliki kemungkinan baik untuk menjadi obat oral. Di dalam drug likeness ini juga memiliki beberapa eh, rules atau aturan yang dipakai di sini seperti Lipinski, Gauss, Weber, Egan, dan Muggage. Tapi biasanya eh, ya biasa tuh yang lebih mudah itu kita menggunakan aturan Lipinski, di mana eh, di sini ada 5 aturannya. Yang pertama itu ada MW, ada MLO, MLOP, NRO, dan juga NH or OH. Di mana MW itu merupakan eh, molecular weight. Jadi di sini tertera molecular weight-nya itu berada di bawah dari 500. Eh, jadi di sini untuk molecular weight-nya kita lihat di sini berada di 327,37 gram per mol. Berarti dia memenuhi syarat dari aturan Lipinski. Kemudian untuk MLOP-nya itu berada di bawah dari 4,15. Untuk MLOP-nya sendiri di sini tertera di 1,75, berarti dia juga masuk ke atau sesuai dengan aturan Lipinski. Untuk NRO-nya di bawah 10, yaitu NRO itu merupakan 6 H bond akseptor. Ini di sini tertera 5, berarti dia juga sesuai dengan Lipinski. Untuk NH or OH-nya di bawah 5. Untuk 6 H bonds donornya di angka 2, berarti dia juga masuk ke dalam aturan atau rules dari Lipinski. Nah, untuk lebih cepatnya kita mengetahui apakah itu sesuai dengan aturan-aturan ini, di sini ada tertera juga yes, 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 yes. Berarti uh, molekul ini merupakan uh, uh, merupakan senyawa kimia yang memiliki kemungkinan baik untuk menjadi obat oral. Uh, jadi dia itu sesuai untuk dijadikan obat oral ya. Dan untuk bioavailability score-nya itu ada di 0,55, di mana ini nih merupakan eh, skor ini nih merupakan yang menunjukkan seberapa besar peluang suatu senyawa memiliki bioavailabilitas oral yang cukup baik pada manusia. Sehingga di sini berada di skor 0,55 yang menunjukkan artinya eh, molekul ini nih merupakan drug-like, habis itu peluang moderatnya tinggi untuk memiliki aktivitas oral baik dan biasanya umum untuk kebanyakan obat kecil. Jadi begitu penjelasan saya. Saya kembalikan kepada teman berikutnya. Selesai. Balik lagi ke Zoom. Stop share. And Baiklah, selanjutnya itu kita melanjutkan dari molecular docking ke website PDB sendiri, di mana eh, itu kita sudah buka websitenya, lalu kita ketik di sini ID untuk reseptornya itu K1 IKM. Enter. Nah, ini di sini kita download filesnya, pilih format yang ini PDBX CIF format. Nah, setelah kita download, itu filenya itu masih dalam bentuk eh, CIF, maksudnya CIF. Jadi kita mesti mengubah filesnya itu dalam bentuk PDB dengan eh, dengan link yang sudah ini ke Science Codon. Kemudian kita
masukkan atau kita substitusikan file yang udah kita download tadi ke sini. Nah, setelah itu kita ubah output formatnya ini ke PDB. Nah, ini PDB protein data bank format. Kemudian kita convert filenya. Nah, bakalan keluar seperti ini. Lalu jangan lupa untuk di-download result untuk kita lanjutkan ke aplikasi Moe-nya. Nah, setelah terdownload, maka dilanjutkan ke aplikasi Moe-nya. Untuk aplikasi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, kali ini aku akan menjelaskan cara penggunaan Moe dan cara penggunaan dalam molecular docking. Oke, kan kita sudah ada aplikasi Moe, tapi sebelum itu kita harus menginstal dulu model 3D dari protein yang ingin kita docking. Dan kita bisa tempatkannya di PDB. Pertama kita cari dulu satu QM di PDB ini seperti contoh. Lalu kita akan download dalam format PDBX MMCF format gitu. Oke. Nah, PDB tersebut harus kita ubah dulu terlebih dahulu menjadi PDB yang awal dari chief jadi PDB, shift to PDB. Ini biasanya aku pakainya size codon. Nah, ini kan shift to PDB. Oke, jadi kita langsung drag and drop. Setelah masuk baru kita convert. Tapi aku sudah melakukannya. Nah, selain dari protein, kita juga harus mendownload juga senyawa yang ingin kita docking. Misalkan yang aku dapat nih corsimine. Nah, kita klik. Lalu kita akan download dalam bentuk SDF 3D conformernya. Kita download. Oke. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Moe. Nah, kita masuk open. Kita cari di mana apanya. Misalkan ini 1 QM PDB. Kita masukkan, oke. Nah, pasti dalam file PDB-nya nih, kita tentu klik on model dan kita ignore water agar ia bersih. Lalu kita klik OK. Nah, kita bisa tengok struktur dari protein itu sendiri. Nah, untuk membersihkannya kita harus quick wrap. Lalu kita refine dulu RMS itu menjadi 0,01. Lalu kita klik OK dan lalu kita akan tunggu. Oke, setelah kita selesai dalam preparation, kita simpan dulu dalam file save. Lalu kita masukkan enter file yang ingin kita namakan, silakan. Karena aku sudah apply, jadi langsung aja kita Ctrl open atau Ctrl O. Lalu kita klik download. Lalu kita pilih yang telah kita docking kemarin. Misalkan ini yang kita docking tadi, 1 km mock docking. Nah, kita pilih. Lalu kita masukkan senyawa yang ingin kita docking dengan compute, lalu dock. Lalu karena kita ligand dalam bentuk STF, kita masukkan STF file.
Lalu kita cari di file yang di tempat kita menyimpannya, misalnya download. Nah, ini kan. Oke. Lalu kita tekan run. Oke. Ini sudah ada apanya. Kita oke. Lalu kita tekan run. Kita buat namanya talk29nav untuk membedakannya. Lalu kita tekan run. Nanti akan muncul pause-nya yang memungkinkan. Nah, untuk melengok cara kerjanya, run-nya gimana, kita bisa tekan SFL. Dia akan mencoba 30 pengulangan dan akan memilih 10 pose yang terbaik gitu. Oke, setelah kita selesaikan dengan adanya di SFL command that can finish it at start Saturday November bla bla bla, kita bisa tengok posenya di database view dan akan dipilih 5 pose docking terbaik seperti ini ya. Lalu untuk tengok bagaimana interaksi ligannya, kita bisa tengok di compute dan ligand interaction. Dan di sini akan digambarkan diagram bagaimana ligand itu melakukan interaksi terhadap protein. Ada ikatan polarnya, ada ikatan acidic, basa, ataupun ada ikatan lipid, ada yang memiliki side chain acceptor, jadi side acceptor dan menjadi side chain donor, dan ada juga yang memiliki solvent kontak yang berbeda-beda gitu. Jadi itu aja dari aku. Dikembalikan ke moderator. Baiklah, sekiranya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.